Pengisian lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpen atau pulpen saudara, marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara yang terletak di sebelah kanan atas lembar itu. Dilanjutkan dengan garing PSI, garing SMA Negeri 1, garing 24. Kemudian, lanjutkanlah dengan mengisi tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024. Kemudian, isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara R. Bagio harus ditulis lengkap, apakah itu Raden Bagio atau Rudi Bagio. Untuk gelar kesarjanaan dituliskan di belakang nama, misalnya Raden Bagio Dr. MSc. Silahkan. Selanjutnya, boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Untuk jenis kelamin, coret yang tidak perlu. Agama, isilah agama saudara. Status, coret yang tidak perlu. Alamat diisi dengan alamat lengkap saudara beserta nomor telepon jika ada. Jangan lupa untuk menuliskan kode posnya. Untuk nama ayah, isilah nama lengkap ayah. Jika ayah Anda sudah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Untuk pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah. Misalnya, Pamen TNI AD, pensiunan Depdikbud, pegawai Kaltex, dan sebagainya. Jika ayah telah meninggal, maka tulislah pekerjaan terakhir ayah. Untuk alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup tuliskan idem saya. Jika berbeda alamatnya, maka tulislah alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan juga nomor teleponnya jika ada. Kalau ayah telah meninggal, maka alamatnya dicoret saja. Untuk nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya, mengikuti nama ayah. Jika ibu telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung. Tulis pekerjaan ibu kalau ibu bekerja. Kalau ibu tidak bekerja, maka tulislah ibu rumah tangga. Untuk alamat ibu, jika serumah dengan saudara, maka tuliskan idem saya. Jika sama dengan ayah, maka tulislah idem ayah. Kalau alamatnya berbeda, maka tulislah alamat yang lengkap, termasuk nomor telepon dan kode posnya. Kalau ibu telah meninggal, maka alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis, terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama, ada pendidikan. Sejajar dengan SD atau sekolah dasar, tulislah nama sekolah dasar saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Sejajar dengan SLP atau sekolah lanjutan pertama, maka isilah dengan nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Sejajar dengan SLTA atau sekolah lanjutan atas, diisi dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Di belakang tahun lulus, harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SLA, misalnya A1, A2, A3, A4, atau lainnya. Sejajar dengan univ atau akad, atau universitas atau akademi, maka tulislah nama universitas atau nama akademi saudara, tempat atau kotanya, dan tahun lulusnya tahun berapa. Kalau belum lulus, di belakang tahun lulus harap ditulis sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silahkan ditulis di belakang tahun lulus. Yang kedua, ada kursus atau upgrading. Apakah saudara pernah mengikuti kursus? Jika pernah, tulislah 3 kursus yang paling utama yang pernah diikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya, mengetik, tata buku, komputer, programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursus yaitu di kota mana kursus itu diselenggarakan,
lamanya kursus itu berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaranya siapa? Misalnya LPKIA, TRIAD, les privat, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Yang ketiga, ada pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat dan kotanya di mana, jabatan saudara sebagai apa, dan lamanya kerja berapa bulan, tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. Yang keempat, yaitu kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa, dan lain sebagainya. Tulis 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang, balikkanlah lembar riwayat hidup itu, marilah kita lanjutkan. Yang kelima, ada olahraga. Di bagian ini, ada bagian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak saudara lakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif ataupun pasif di antara kurung. Yang keenam, ada kesenian. Cara mengisinya yaitu sama dengan nomor 5 terkait olahraga tadi. Silahkan saudara isi. Yang ketujuh, ada kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara. Semuanya terserah kepada saudara, apa yang akan saudara tuliskan. Silahkan. Yang kedelapan, ada cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya, ingin menjadi direktur bank, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi kritikus sastra, atau lainnya. Jangan tuliskan, ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa maupun bangsa, ingin menjadi ibu atau ayah yang bijaksana, dan lain sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kurang jelas. Yang kesembilan, saya anak ke. Isilah dengan urutan atau posisi saudara dalam keluarga. Apakah saudara merupakan anak ke-1, 2, 3, atau keberapa? Terutama saudara sekandung. Kalau saudara merupakan anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semuanya. Saudara hanya perlu mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik. Yang pertama, dengan melingkari huruf L untuk laki-laki dan huruf P untuk perempuan. Kemudian, tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah seperti instansi dan jabatannya kalau sudah bekerja, atau sekolahnya dan kelas atau tahun keberapa jika masih sekolah. Lanjutkanlah sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara merupakan anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lanjutkanlah dengan kolom adik, apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, maka kolom adik harap dicoret seluruhnya. Jika saudara merupakan anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Yang ke-10, apakah saudara pernah sakit keras?
Pertanyaan ini harap dijawab jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasa berat. Lingkarilah kata pernah. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau saudara pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara waktu itu dan bila mana terjadi. Cukup dituliskan tahunnya saja. Yang ke-11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat, yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Jika pernah, maka jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu? Bila mana terjadinya? Cukup tahunnya saja. Dan apa akibatnya? Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, maka coretlah pertanyaan di bawahnya. Yang ke-12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika saudara pernah mengikutinya, lingkari kata pernah. Kalau tidak pernah, maka lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup tahunnya saja. Tempatnya, cukup kotanya saja. Dan tujuannya untuk apa? Misalnya, pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan lain sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Jika tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis silahkan saudara tulis Banda Aceh tanggal 18 bulan Mei tahun 2024. Kemudian saudara bubuhi tanda tangan, tidak usah diberi nama jelas lagi. Baiklah, saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup tersebut di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang, kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.